Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk membantu channel ini ya. Ya baik, kita masuk kepada bab yang ke-11 yaitu ibadah puasa. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 9 pembahasan yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Puasa secara bahasa itu berasal daripada kata saum atau saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan dan lain sebagainya. Dan menurut istilah dalam menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalil puasa sudah dijelaskan bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar mereka menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam puasa. Jadi puasa itu ada dua. Yang pertama adalah puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Apa coba itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik. Ya, puasa wajib itu ada 4. Yang pertama Ramadan, nazar, qada, dan kifarat. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan merupakan rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan ya, tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Puasa nazar yaitu puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Nah, nazar itu harus berupa amal kebaikan, gak boleh nazarnya dengan amal keburukan atau maksiat. Maka kalau terlepas dari maksiat, maka itu tidak wajib untuk menunaikan nazar. Nah, hukum puasa nazar adalah wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Insan surat ke-76 ayat 7. Puasa qada yaitu puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban yang udah lewat. Nah, contoh Ramadan kemarin kita ada yang bolong, maka diwajibkan untuk berpuasa qada. Kalau 6 hari bolongnya, maka 6 hari juga menggantinya. Sedangkan puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar sesuatu. Nah, yang pertama melanggar karena tidak memenuhi nazar. Jadi kalau tidak memenuhi nazar, maka wajib untuk melaksanakan puasa kifarat. Kalau tidak sanggup memenuhi nazar, itu wajib untuk melakukan puasa kifarat. Dan yang kedua, berkumpul atau menggauli istri di siang hari pada bulan puasa. Dan yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Membunuh itu merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya, nah, ini juga hukumnya haram. Jadi perlakuan suami seperti ini tentu sangat menyakiti hati dan perasaan sang istri karena ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlanjur, maka suami tersebut harus membayar kifarat. Mencukur rambut ketika ihram. Ya, itu juga tidak boleh mencukur rambut ketika ihram. Kalau itu berarti membayar kifarat. Berburu ketika ihram pun juga tidak boleh. Jika dilaksanakan maka harus membayar kifarat yang telah ditentukan oleh hakim. Mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiran. Itu wajib membayar denda sebagai berikut, yaitu menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Kalau nggak sanggup, berarti dia harus melaksanakan puasa selama 10 hari. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang puasa sunnah. Apa sih puasa sunnah itu?
bagaimana penjelasannya? Ayo kita simak terus pelajarannya. Oke, tadi kita sudah membahas puasa wajib. Sekarang yang kita bahas adalah puasa sunnah. Oke, selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Ya, jadi cara mengerjakannya itu sama kayak bulan suci Ramadan. Ya, dari terbitnya fajar hingga sampai terbenamnya matahari. Puasa sunnah itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu adalah puasa Syawal, yang kedua puasa Arafah, dan ketiga puasa Senin Kamis. Jadi puasa Syawal itu ya dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal. Jadi jumlahnya ada 6 hari. Ya, caranya boleh berturut-turut atau boleh diselang-seling. Ya, dan kedua puasa Arafah yaitu sedang wukuf di padang Arafah. Kalau sedang tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak juga disunahkan untuk puasa ini. Dan puasa di hari Senin dan Kamis itu dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis karena namanya puasa Senin dan Kamis. Maka lakukan puasa Senin dan juga pada hari Kamis, sebagaimana Rasul bersabda pada hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmidzi. Oke, ketentuan puasa apa aja sih ketentuannya itu? Nah, bisa dilihat syaratnya, rukunnya, hal-halnya, dan orang yang boleh berbuka dan waktu haram untuk berpuasa. Bisa dilihat anak-anak di sini syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa. Ya, wajib ya itu berakal, balik, dan mampu berpuasa. Sedangkan syarat sahnya puasa adalah Islam, mumayyiz, ya kan, suci. Nah, juga rukun puasa itu niat untuk berpuasa. Karena kalau nggak ada niat berarti tidak sah puasa tersebut. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amal perbuatan itu bergantung dari niat kita. Ya, keterangan di sini adalah niat untuk melakukan puasa dilakukan pada malam hari sebelum mulai puasa atau selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, berhubungan suami istri. Ya, dengan catatan tadi disebabkan hubungan suami istri antara lain memberikan hamba sahaya dan juga keluar darah haid atau nifas, gila, keluar cairan mani dengan sengaja. Dan hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa yaitu berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, sholat malam, yaitu masuk sholat tarawih, tadarus, membaca Al-Quran, dan hal-hal yang mengurangi puasa pun juga hal-hal yang berbau dosa. Nah, orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, ya kan, yaitu orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, orang tua yang sudah lemah sehingga nggak kuat untuk berpuasa, orang yang sedang hamil dan menyusui anak, itu pun kalau khawatir juga diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan suci Ramadan karena khawatir akan menjadi mudarat bagi anaknya. Nah, waktu yang diharamkan untuk berpuasa yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah dan hari yang diragukan. Oke anak-anak, selanjutnya hikmah berpuasa. Maka dengan berpuasa ini dapat meningkatkan iman dan takwa, menumbuhkan rasa solidaritas, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dapat juga mengendalikan hawa nafsu, mendidik diri sendiri untuk bersifat siddiq atau jujur. Dan dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ tubuh kita. Baik anak-anak, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.